posisinya daerah Krembangan. Pengen jalan-jalan di mana ya? Sing lagi viral katanya ya. Di belakang penjara, Pak. Oh gitu. Ini namanya kota apa, Bu? Kota Pelangan. Enggak, yang di depan JMP sekarang itu namanya kota apa, Bu? Kota Tua. Oh, kota tua. Iya, guys. Kota tua. Nah, bisa ketemuan Pak Wadi. Ayo ketemuan sih. Kita ingin tahu apa saja yang bisa kita lihat di Kota Lama. Ya, cobalah. Wong Surabaya ku pengen ro. Ono opo di kono iku? Ya. Dah. Ono Pak Wardi. Oh Pak, ketemuan ya. Nang kantor veteran ya. Oke. Pak. Ya. Sepurane ini loh aku loh kate melaku di kota tua. Wah. Ya. Nah, di posisi gini aku loh pengen tahu ono opo di sana kok sekarang kok cek rame ini. Nah, ayo, Kak. Kebetulan iki mau aku entuk telepon teka koncoku. Hah? Ayo kene bareng-bareng ya. Kita Deni. keliling ke Kota Lama ini, nanti ada sesuatu yang mungkin masih belum terekspos. Waduh, Itu namanya bunker cacat veteran. bangker Cacat veteran. cacat veteran. Iya. Wah, iya. Itu Dicoba lebih- jalan kan iya. lebih cari roe wong Surabaya, ah? Oke. Ayo, Pak. ayo. Sama teman saya tadi. Oke. Kebetulan aku tahu kegiatan baksos untuk Legiun Veteran Surabaya. Nah, jalan ke Jawa ini kono Mas. Oh iya. Nah, kita ke sana kalau memang kita ingin tahu memang ada bunker yang kebetulan masuk kawasan perumahannya Legiun Veteran. Pak Wardi, waalaikumsalam. Oh iya. Salah kebetulan iki, Pak. Ada koncoku pisan mau iki pas mlaku ketemu nang di pojokan kono, Pak. Kok iso? Lah iki, tak kenal koncoku Mbak Prolen. Mbak Kenalan. Juga kepingin Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, Mbak Floren konten kreator juga? Iya, yang ngerti Wah. area Surabaya, ngerti sejarahnya Surabaya, belajar, Mas. Oh iya, sama dong. Nanti kita collab berarti ini ya. Oh, siap, mantap. Oke. Ya. Ya wis. Ayo. Kok pas banget. Pas banget. Ini ngapunten ini loh, Pak. Kalau nggak salah ini apa? Mana lagi? Bukan, ini gedung penjara Kali sosok. Kalisoso. sebelum Nah. kita mengeksplor atau ingin tahu lebih dalam, Pak Bambang dan Mbak Floren maupun Mas Andre. Andre. Oh iya, saya belum kenalan, Pak. Oke, Mas Andre, Ngapunten, saya Pak Andre. di Siap. Ketua LPMK Pemberdayaan Masyarakat. Oh iya. Kalau bisa membantu, nanti saya perkenalkan dengan tempat wisata yang belum tereksplor. Ini adalah Iya. apa ya, cacat bunker. Oh, nggih. Kan di lokasi nih Pak. Monggo. Ya, Ini gedung veteran ya? Jujur sih saya belum pernah masuk sini, Pak. Ayo. Sebelum masuk Pak Bambang, ngapunten. Yo. Nanya dulu. Mbak Floren juga pasti penasaran ini. Bener banget. Iku apa, Pak? Kantor apa Pak ini Pak? Iki biyen, Mas, merupakan tempat kumpulnya para perwira kantor, perwira Belanda. Oh. Di mana perwira-perwira Belanda ini adalah pejabat-pejabat pentingnya ya, Nggih. sing iso ngatur kota kuno iki biyen. Oh. Jadi kawasan Eropa. Pemerintahan. Iya. Oh, berarti itu yang ada pilar-pilar 4 itu adalah kantor Legiun. Iya. Veteran. Oh, Legiun Veteran atau Legiun Belanda ini, Pak? Legiun Belanda. Legiun Belanda. Oh, iya. Dulu ini adalah Belanda, kantor Belanda yang mengatur untuk apa ya, istilahnya keamanan. Nah, terkait pemerintahan Eropa sini. Oh. Keamanan juga ya termasuk. Pengen masuk nggak? Boleh dong biar tahu. Ayo, masuk. Tempat yang perlu saya beritahukan oleh beliau-beliaunya ini, beliau-beliaunya adalah tokoh masyarakat dan anak-anak para veteran. Nah, kami ini ingin tahu tentang ini, Pak. Katanya saya ini diceritain sama beliau, Pak Bambang Udi Ukoro dan Pak Wardi. Kami berdua ini orang-orang curious, penasaran. Saya merasa terenyuh. Kita ngomongin kota lama, tapi kita nggak pernah tahu siapa-siapa pejuangnya, bagaimana para pejuang itu mempertahankan kota Surabaya. Mungkin sambil nanti diceritain Pak Agung dan Pak Agus nih. Saya kebetulan yang masuk di sini pertama kali itu keluarga. Jadi ini dulu tangsi awalnya ya, itu tangsi Belanda, tentara Belanda. Jadi dari yang ruko yang sebelah sana itu dulu bentuknya seperti ini. Oh, jadi ini masih asli. Ini asli Original ya, masih ya. Oh. Jadi kebetulan ini juga di awal. Di Reno. Kalau kita lihat dari jauh, Depan. sebenarnya ini
persis Istana Merdeka. Sebelah sana itu ada kalau nggak salah 4 atau 5 bentuk seperti ini, persis seperti ini bentuknya. Cuman yang di sini itu khusus untuk perwira. Jadi ada tingkatannya gitu ya? Ya, itu bisa kita lihat. Jadi kalau bangunan Belanda itu yang bangunan-bangunan penting itu selalu diberi itu Pilar. apa namanya pelindungan itu apa bunker itu. Oh iya, bunker. Jadi di sini tuh ada 2 ya bunker itu. Yang pertama di sini yang di pojok sana, yang dulu tempatnya Koramil. Nah itu ada bunkernya juga ada di situ. Masih Pak? Masih ada. Jadi ada 2, satu sini sama, iya. Pas sebelahnya. Di Depo itu Ya. Depo, sekarang Depo. Ya sekarang bukan yang masih masih anunya militer Pak situ masih. Oh ini Koramilnya Koramil yang ini apa Prambanan tuh ya? iya yang lama tapi kalau yang baru kan sudah pindah dekat makam sana. Iya, iya. Nah, ceritanya dulu ketika penyerahan kedaulatan itu ini diduduki diambil alih oleh para pejuang. Kebetulan pejuang itu yang di sini itu adalah mereka yang kalau pejuang-pejuang yang ditembak meninggal mereka jadi pahlawan. Iya. Nah, bapak-bapak kita itu pejuang ditembak Belanda sakti, Oh, mati, tapi cacat. Iya, iya. Nah, itu yang cikal bakalnya veteran. Jadi veteran belum ada, sudah ada cacat veteran. Dulu namanya bahasa Indonesia, jadi Korps Invaliden. Nama awalnya itu Korps Invaliden. Nah, terus mereka itu masuk di sini. Tapi masih bujangan semua. Itu tahun sekitar setelah penyerahan kedaulatan kan 1949 kan salah. Nah masuk di sini itu sekitar 50-an itu masih bujang semua. Bapak saya itu kawin 1951, saya lahir 52. Jadi saya ini kebetulan bapak saya itu waktu Surabaya jatuh 45 kan di serang sekutu. Agresi 2 itu gimana? Enggak, masih waktu 45 10 November. Masih 45. Iya, agresi 2 kan itu. 10 November. Oh, enggak, 10 November. 45. Lah ya, itu kan Jadi- agresi 2. Enggak, agresi 2 itu 60-an. 47. Oh, pada sebenarnya agresi 1 kan? Iya, jadi waktu itu Surabaya kan setelah Malabi Iya. tembak itu kan sebenarnya diserang ini. Iya. Nah, itu pejuang-pejuang di sini itu mundur. Ini dikosongkan mundur pengungsian. Nah, bapak saya itu ngawal pengungsian sampai di Mojokerto itu ada sungai. Nah, ada jembatan. Bapak saya itu tertembak di sana. Tertembak sebetulnya kena rahangnya. Tapi karena gara-gara itu beliau buta. Buta sampai sekitar 3 bulan. Nah, itu dibawa lari, diamankan sama teman-temannya ke gunung. Nah, kebetulan saya kan langsung tanya bapak itu ya, kayak kok bisa bapak jatuh itu, bawa cerita kalau dia dibawa lari, diungsikan sama teman-temannya ke Gunung Arjuno. Tapi tetap dikejar oleh Belanda sampai masuk di Malang. Malang jatuh, dibawa ke Blitar. Di Blitar itu akhirnya juga jatuh, tapi sebelum jatuh bapak saya itu dirawat sama perawat PMI. Itu jadi ibu saya akhirnya. Jadi saya ini kebetulan ya betul-betul anak pejuang, anak pejuang betul. Jadi kalau tidak bapak saya tertembak, tidak dirawat ibu saya tidak ada. Nah, sampai kemudian dibawa lari ke Madiun jatuh juga sampai ke Solo. Nah, waktu di Solo itu Cespir, pencatatan senjata. Dan senjata, nah itu baru bisa pulang kembali ke Surabaya. Ibu saya, nah itu baru masuk bapak saya. Keluarga pertama yang ada di sini itu bapak saya. Keluarga yang pertama, yang lainnya itu masih bujangan. Bapak-bapak kita itu dulu masih abri, masih abri. Jadi mereka diberi seragam tiap tahun, diberi seragam tentara. Ya sudah, ketika masih seragamnya grill kuning seperti ini. Itu yang diberi, terus ganti hijau yang diberi. Bahkan di sini itu masih ada pos penjagaannya sebelah sini ya. Masih itu berfungsi. Masih diberi senjata LE. Saya, iya, memang ini dulu betul-betul tangsi militer. Cuma orang-orangnya cacat. Sampai tahun berapa itu Pak? Kira-kira ya setelah
beliau-beliau itu sudah mulai sepuh ya, ditarik semua. 70 80. Ya, 17. Pokoknya setelah Bikora itu sudah mulai enggak. Jadi Kora kan 68. Ya, Bikora itu saya kira masih beliau-beliau masih aktif. Kalau 17-an sama 10 November itu mesti pacaran sih. Di depan itu pacaran. Ya. Ini saya masih ingat kalau itu pacaran. Pak Gung, kira-kira boleh nggak kita tahu apa aja yang ada di kantor Legion Veteran ini? Yang tadi Bapak sampaikan. Ada Bahkan ada Ya, sumur. jadi ini dulu mes. Iya. Terus yang sebelah sana itu kantor. Iya. Tapi kantor yang dipakai oleh catat veteran cuma ini saja. Ini sama ini. Ini sama ini. Mohon izin. Iya. Kalau berkenan Pak Agus sama Pak Agus, kan kalau hanya diceritakan, Iya. teman-teman yang nonton ini Iya. nggak tahu. Iya, monggo. Jadi sambil jalan boleh. Iya, monggo. Sebentar. Jadi kita jalan-jalan. Sebelum nanti menjawab ke apa ini? Ke Keinginan tahu, keinginan tahuannya keinginan Pak tahu. Bambang ini. Teman-teman ini pada penasaran nggak? Pak Bambang penasaran loh. Iya. Ada tulisan. Iya. Ini Tunggal ada logo kod cacat veteran RI. Nah. Bawahnya itu Pak ada Tunggal tunggal darah. darah. Ya, ini adalah sebenarnya asal mulanya sajak dari Butin Soeharto. Oh. Jadi Butin Soeharto itu membuat sajak pada ulang tahun cacat veteran puisi itu tentang tumbal negara. Jadi beliau-beliau itu dianggap sebagai tumbal. Negara itu Yang merdeka, dikorbankan. yang dikorbankan. Ya, ya. Ya, meskipun tidak Ya, sengaja ya, karena perjuangan. berkorban untuk negara. Berkorban. Makanya namanya tidak tumbal menggunakan negara. balas jasa, tapi rela sebagai Monggo Pak, kita lihat lokasi Pak. Ayo. Biar Monggo. kita tahu Iya, saya. jadi pengen tahu tempat-tempatnya, Pak. Pak. Udah. Kalau yang Oh, iya. hijau itu bendera cacat veteran. Oh. Tapi sekarang cacat veteran menjadi salah satu bagian dari veteran. Oh, Jadi, dari mau wingi tak omongi kan? Iya. Segorong ewu mencetuskan bakso si Surabaya. Sekarang bakso si Surabaya di dalamnya ada segorong ewu gas dasar. Oh. Ini juga ada TK-nya, Pak. Oh iya, nih sekarang ada bangunan TK juga nih di dalam Ada TK sini. Perjuangan namanya. Oh, TK Perjuangan. Siap. Berarti tempatnya para pejuang nih. Iya. Pejuang baru. Ini genteng dari tahun berapa, Pak? Buluk sudah. oh, ini zaman Belanda, Pak. Oh, keren. Sampai sekarang masih belum diganti, Belum sama sekali. diganti. Belum. Semua Nih. masih asli ini. Ini bener-bener genteng dari zaman Belanda, guys. Kainnya juga asli. Kita lihat saja ukuran kayunya itu sudah tidak ada. Kalau sekarang itu ada ukuran 4 Sekarang kan kali 6. 57 itu kecil. Iya. Dan ini semua jati ini. Oh, pantesan Semua awet jati. dia. Peninggalan Belanda benar-benar kuat Iya. loh. Berarti ini juga yang di atas-atas sana itu monggo, Pak. Ya, semua ini yang ini jati semua. Ini masih Belanda semua, Pak nggih. Plafonnya ini papan jati. Ini ada kalau kaca. Jadi ini loh. Ini Iya, ini kayak depan ini ya. Tebal asli. Depan, Ini yang ya. aslinya. Ada ini asli. Ini aslinya. Ya, Ini cabang jati. gede. Iya. Jadi sebagai pagarnya ini. Nah, terus Berarti ini tembok juga tembok zaman Belanda, Pak ya? zaman Belanda ini semua. Ini asli, ventilasinya juga asli ini semua. Tingginya berapa ini? Tingginya ini 3 meteran. Kalau yang dalamnya itu 6 meter. 6 meter 7. Kalau pendengar ceritanya, katanya bangunan ini itu dibangun pada waktu perang di Ponegoro. Jadi 1825 sampai 30. Berarti waktu maghrib tuh 1825. Ingat-ingat ya. Sekitar yaitu akan perang di Ponegoro itu tidak ada listrik. Ini listriknya dipasangkan dari tuan. Ya, karena sudah zamannya modern Ya. dipakai listrik. Makanya listriknya cuma seperti ini. Di luar semua. Ini veteran-veteran cacat RI itu tinggal di sini, guys. Ini dulu ruang makan. Ini bekas Ruang makan. markas Belanda juga sebagai tempat pemerintahan. Ini kamar mandi. Jadi karena memang dulu tangsi. Jadi tangsi kalau kamar mandi WC itu bersama. ada 3 kamar mandi, ada 3 WC. Oh, ini kamar mandi, Pak ya? Ini kamar mandi. Bisa. Tapi sejak lama memang kamar mandi gini. Kamar mandi seperti ini. Ini kamar mandinya masih asli nih, bangunan lama ini. Silakan Airnya lihat. dari mana, Pak? Air ngambil, Pak. Kamar mandi. Yang sangat ngambilnya di mana? Oh, Ambil sebelah sana. pakai Oh, sumur. sumur, Iya. sumur. Dibawa sampai Pilo. Bak mandinya aja tuh panjang
Dulu saya masih kecil itu bak mandinya saya pakai berenang. Beneran loh bisa Ya, berendam di sini. kalau masih nih. kecil itu. Wow. Nah, panjang itu sana. Bak mandinya kayak batap, guys. Iya, betul. Tapi sih, Panjang banget. Guys, ini bak mandinya ada Ya. berapa? Satu, Enggak, dua. itu jadi satu nih dulu. Ini dulu jadi satu. Oh, ini disekat Jadi satu sendiri. disekat sendiri. Mungkin karena airnya nih bawah Iya. biar nggak kesannya terlalu lama ya. Ya. Jadi Supaya kalau dipendekkan. bersihkan gampang. Pantas Itu aslinya. nih, coba lihat ya. Ya, guys, yang masih asli. yang tengah itu tambahan itu juga. Ya, Oh, ya. iya. Aslinya yang sana itu. Ini yang panjang ya. Iya. Bagus. Dulu kan nggak ada PDAM nih. Iya. Untuk Sumur. mencukupi kebutuhan air itu di mana? Nah, nanti di sana. Ada sumur Pak? Ada sumur. Sumur Ada tinggalan sumur, Belanda ya. atau sumur baru Pak? Itu sumur zaman Belanda. Oh. Jadi Kamar mandinya bisa jadi beta. dulu sebelum Bisa buat ada PDAM sama pasangan. Berendam. tapi ketika saya masuk di sini saya sudah PDAM. Oh, ini jalannya benar-benar lorong loh. Bayangin kalau ini tahun 45 kayak gimana Mbak Florence ya? Jadi hutan. Nggak bisa ngebayangin guys, yang sekarang aja posisinya seperti ini ya. Dan sekarang ini kita bisa ngelewatin pakai lampu. Kalau zaman dulu guys nggak ada lampu. Wow. Tempatnya yang benar-benar seperti ini, tempatnya sangat menakutkan. Inilah Spooky buat anak Surabaya. sekarang. Spooky bagi anak sekarang, tapi buat kita dulu fun ya. Fun banget. Dialihkan ke sana pakai tangki. Ini tutup tangkinya. Oh, Ini tutup tangkinya. Tutup paginya segede ini Iya, pak. iya. Tangki tapi yang di kanan, di kanan. pakai besi itu sudah Belanda. ini sumur ya Pak berarti Pak? Ini sumur itu terapung. Sumurnya terapung. Ini sumur guys. Ini Ini sumur sebelum atasnya ada ini tutup PDAM. tangkinya. Bayangin, tutup tangki segede ini. Diameter berapa itu? Bagaimana? Diameternya berapa? Segede ini guys. No. Kalau ini 2 meter setengah. Wow, Itu 2 meter, ini ke sononya kurang lebih 3 meter guys. wow, satu rentang tangan aja nggak cukup nih. Enggak muat. Masih kurang. Tuh, masih kurang. Enggak kuat Wow, guys. gede banget. Nih, nah ini saluran. Ini ada saluran kayak gas itu bukan Pak? Bukan, ini saluran itu sapi buangan dari sana. loh, oh ini pipa dari tahun berapa Pak? Wah ini yang masih pakai anu ini. Bukan pipa ya, keramik pakai ini. keramik. Masih keramik. Tapi zaman Belanda kan enggak ada besi. Keramiknya. Ini unik gini, Pak. Iya, keramik ini. Ini kemarin dari tim cagar budaya Oke. itu ini perlu dilestarikan. Ini harus Ya. dilestariin guys. Ini Ya. kalau kita sekarang ini Nggak harus ada kita keramik. kasih tahu. Ada, Ini ada. saluran keramik Buat lagi itu. nggak ada nih saluran keramik Iya. ini bukan. Tapi fungsinya kan untuk pipa kayak pipa gitu kan? Pipa, ya, pipa pembuangan. Jadi ini bisa dibuka kan jadi pipa. Kalau ini dulu gedung apa Pak? Nah, ini itu untuk laundry. Laundry. Oh, zaman dulu sudah ada laundry Ya, cuci. cuci. Jadi Tapi cuci tangan. uang makannya tadi di tengah sana, ini laundry. Yang tadi yang di belakang ini dapur. Oh, jauh banget ya, gede Iya. banget dari tempatnya ya. Ini genteng-gentengnya masih genteng zaman Belanda Zaman juga. Belanda ini masih orisinil. Jadi ini sudah pasangan kan dulu tidak waktu dibangun pertama kali tidak ada listrik. Makanya listriknya itu di luar semua. Ketika masuk. Tapi ini apa ya? Yang ininya apa Besi, ini? instalasi. Besinya apa ini? Yang ini Instalasinya? listrik ini. Oh, ini listrik. Listrik, iya. Tapi ini asli atau gimana? Asli, ini asli tapi sudah ketika Putus. dulu kan awalnya waktu bangun kan belum ada listrik. Ah. Nah, itu sekitar 1980, 23, 30-an, 1800-an itu kan dibangun belum ada listrik. Nah, setelah sekitar 1900-an berapa begitu listrik sudah ada. Nah, ini baru ditambahi listriknya. Itu loh dipasang listriknya. Jadi itu listriknya. Ya, jadi guys kalau zaman dulu itu dia Instalasi di luar instalasi ya? listriknya tuh kayak begini. Dia Iya. tertatanya seperti ini di dalam apa ini namanya nih ya? Pilar. Pipa. Pipa. Oh. Ini ada beberapa situ ada kamar kamar mandi, ada kamar mandi yang belakang istilahnya. Ini juga kamar mandi belakang. Tapi sudah digunakan. Saya juga masih Yang ini Oh ini panel listrik utama dulu ya. di sana ini Masih fungsi nggak Pak? udah enggak Pak. Ini sampai sana ini dapur putus. Wah gede banget loh ini. Ini dapur Luas. sampai sana itu dapur. Luas pol. Ini pagar batasnya di mana Pak? Ini ditarik ini. Itu tembus kemana sekarang? Belakang. Nah, untuk tempat sampah ini. Di sana sekarang jadi tempat sampah. Ini dulu taman ini. Jadi saya masih kecil dulu kalau main bola di belakang sini. Oh sekarang dijadikan TPS.
TPS bukan tempat pemungutan suara loh ya, tempat pembuangan sampah guys. Ada pagar apa namanya, pagar Eropa itu. Oh yang sebelah sana. Iya, sebelah sana. Ya. Ini batas kaplingnya ini. Batas kapling Dulu jadi di ya. pojok-pojok itu mesti ada. Jadi ini bukan sebuah file cuma Ya, jadi batasan. bukan. Jadi batasan. Batas kapling ini. Oh bukan prasasti itu ya? Bukan ya. Iya. Coba kita lihat bunkernya Pak. Monggo. Ya masih kesan-kesan dari kebakar juga, imbas-imbas letupan perang 1945. Nah, lurus itu jalan ya Pak, jalan Merak Pak ya? Ini jalan Merak Pak. Jalan Pelewis. Pelewis itu yang siropan itu. Nah, ini juga komplek Eropa tuh. Siropan itu. Ini sirupan ini yang dipakai untuk Iya itu tuh. lurus aja tuh. Oh, tembusnya lurus ini sampai jalan Meliwis. Pelewis. Itu siropan sama Di depan itu biasanya itu kita pakai untuk Maju yang dong, maju dong, tempatnya. maju. Oke. Cukup. Ceritain Pak. Itu namanya Jalan Meliwis. Tapi nanti kalau pengen tahu lebih detailnya lagi, kita nanti akan jalan-jalan ngelewatin dari depan ya guys. Next time kali ya. Oke, pasti dong. Itu masih gedung bangunan lama juga. Itu gedung apa ya Pak Agung? Bagaimana Mas juga? Rumah sakit ya? Katanya sih. Oh, oke. Keren nih Surabaya. Kalau ngomong luasan kota lama atau kota tuanya, Surabaya tuh gede banget. Nggak kalah sama kota-kota besar yang lain. Ini bunker ya? bentuknya seperti kura-kura nih Pak. Jadi ini yang atas ini sebenarnya kamuflase saja. Supaya tidak, kalau dilihat dari pesawat tidak kelihatan kalau ini bunker. Kalau ini kelihatan bunker, dibom. Oh, kamuflase genteng ini juga zaman Belanda juga Pak? Sudah zaman Belanda. Oh, bukan buatan baru ya? Bukan buatan baru. Oh. Karena ini ceritanya kalau ada bunker ini berarti ini bangunan penting. Oh, betul. Tempat tempat perlindungan. Iya. Ini Pakai buat video yang kita senang. Monggo. Oh ini Pak. Itu bawahnya apa ini Pak? Pintunya Ini apa pintunya masih asli ya guys, dari besi asli nih. Ketebalan. Besinya boleh dicoba gini-gini ya guys. Jangan, tapi jangan ditiru. Nih kalau ke kota lamanya Surabaya, jangan digigit Pak. Bukan emas. Bukan coklat. Bukan emas juga ya. Yang penting ini loh penting. Oh. Sini. Nih, kalian tuh wajib visit ke sini, ketemu dengan anak-anak veteran RI yang dulu masa perjuangan itu beliau-beliau orang tuanya Bapak Agus dan Bapak Agung ini termasuk pejuang yang cacat. Bapak saya. Orang tuanya. Ya orang tuanya. Yes. Betul banget. Yuk lanjut, Silakan. Mbak Floren. Permisi, assalamualaikum. Permisi. Kalau mau ngantuk nggak apa-apa. Oke, jadi ini banyak difungsikan untuk sebagai tempat tinggal sekarang sama anak-anak veteran. Loh, nih tembok. Jadi tak panggil untuk supaya lebih kita lebih baik. Mohon izin, ini apa nih Pak Gi? Ini memang dari lama. Asli ini? Kayu jati, Kayu jati. jati. Ini tuh Pak. Rumahnya besi nih loh. Kayaknya di sini atasnya itu bisa dinaiki ya Pak. bisa. Kayaknya, Ini tebalnya sama, tebalnya seperti dinding ini. Ini kan berarti kan tingkat ya Bapak? Atau enggak? Enggak. Oh gitu. Cuma kan di atasnya itu setelah itu kan bentuknya bulat gini. Iya. Ini sama tebalnya. Dikhawatirkan kan kalau dibom ini Iya. tidak runtuh. Iya. Oh iya. Nah, supaya tidak dibom, ditutupi Dikasih tutup kamuflase. terus. Kamuflase Supaya kelihatan genteng ya, rumah. kayak rumah ya. Padahal ini bunker. Oh, tapi ini hanya satu lantai Pak ya? Satu lantai saja. Di bawah sini aja berarti Iya, ya? di sini aja. Di sini bisa ini. Apakah ada lorong khusus Pak? Ini Untuk asli pelanggan Oh keluar. ini aslinya baik ya? Keramik alam. Ini asli ini. Asli. Ini asli. Ini asli jangan Belanda nih. Ini asli. Ini kita udah di dalam bunker, bunkernya tebel banget. Ini kalau pernah apa? Ini memang kayak gini. Ini memang masuknya ke bawah, jadi biar tahan bom. Tapi ya wah, dulu ada yang nakal ya dijual. Terus itu ada pipa apa nggih? Yang mana? Ini Pak. Ini pipa untuk Sirkulasi, pernapasan. Udara. Oh, Untuk udara. Jadi buat nafas. Ya. Terus ini di dalam ini ada Dibuat apa Untuk tapi bukan genset. kapas buatan. ya, ini dulu. Ini loh nafasnya di sini. Ini. Ini untuk genset ya. oh.
Ini ada anu ya, Tempat ada genset, penempatan. Dulu tempat untuk genset itu di sini. genset station ya di sini ya, kotak ini Pak ya. Genset ini. Dulu ada pintunya ya itu tadi. Nah ini nih kalau dari sisi sini nih kelihatan Nah, bahwa itu sebenarnya kelihatan, ya. lengkungan tembok bunkernya nih guys. Nah, itu dulu seperti itu. Oh iya, Rek. Kayunya jati semua itu. Ini kalau tebalnya 1 meter bangunan ya apa itu ya? Jadi ini bukan Tebalnya benteng tembok. Pak ya. Bukan benteng lagi. Iya. Ini Dan juga bunker. kalau bangunan dulu tuh nggak kaleng-kaleng ya, bukan hanya cuman bangunan aja, tapi benar-benar kekuatan semennya semua itu pasti. Ini kayaknya kualitasnya. batu batanya import kayaknya. Nah itu yang jadi masalah itu perlu dipertanyakan Yang batu yang batanya. hebat itu Belanda tahun sekian itu sudah punya itu. Batu murni. Jadi dia mungkin pakai ini ya koral gitu kalau langsung di ini di apa di Kayaknya ya. iya jadi nggak perlu pakai batu bata, kalau pakai batu bata dia Udah langsung bisa lembek. diketok. Iya karena tebel. Pak, mohon izin Pak, kalau sampai ke sana itu ruang apa nggih Pak? Itu apa lobby ya, jadi Boleh nggak? ruang tamu boleh. Ayo, boleh. ayo, sana. Kalau Ayo, Ada lampunya enggak Pak ini Pak? Sangat ada. Oh, Ini nggak ada. ini maksud saya. Jadi biar kameranya juga bisa nangkep nih tembok-tembok Ini baru asli. kelihatan tanya, kalau batu batanya itu ini nih. Nih, batu bata Belanda batu tuh batanya benar-benar gede ini. kenceng. Ini kenceng banget. Bukan kayak yang sekarang itu yang memprul-memprul, ini benar-benar kenceng banget nih batu batanya. Tuh gede banget batu bata Belanda. Ukurannya juga gede. Coba diukur pakai tangan. Belanda Belanda. Nggak cukup. Ini yang sudah dipecah-pecah, yang aslinya lo nggak muat, nggak muat. Panjang sekali, Nah, panjang kalau ini kan banget. sudah dipatah-patahin. Ini kalau yang asli ini segini nih. Nah, tuh. Jadi dia nggak muat. Ini asli. Ya, jadi kan sebentar dia nggak Lebih lebar. Pintu pun rata-rata 2 meter ya. Pak ini kalau yang di dalam, oh ini pintu segede ini. 2 meter, ini 3 meter. Pintu segede ini nih buat ruangan apa ini Pak? Ini bukan apa untuk kantor. Kunci. Oh. Tapi ini ruangan ini terkunci semua Pak? Iya, ya kan ada gurunya. Oh. Ternyata masih ada penghuni. Ya, putra-putra veteran yang cacat. Yang masih belum Tapi nyampe di sini rumah. jalan bisa sampai ke depan, Bapak. Bisa. Di sini saya mau- Oh ini loh sampai Oh, lebih sudah, depan yang tadi kita tanya tentang pilar-pilar tadi. Ini yang tadi disebut bangunan bergaya Eropa dengan ada 4 pilar tuh. Pilarnya. Oh, plafon ini masih asli yang lama Pak. Jati. Tuh lihat nih gaya bangunan Eropa tuh pintunya gede-gede segede gaban. Nih aku udah mundur sekitar hampir 3 meter. Oh. Pak Bambang tinggi berapa Pak? Saya 178. Nah, 178 aja nggak nyampe. 2 kalinya Pak Bambang berarti sekitar hampir 4 meter tuh. Iyalah, pasti tingginya lebih gede, lebih tinggi lagi tuh. Oke. Jadi ini dulu kalau ada tamu di sini di Gersel. Oh. Itu terima tamu Pak ya. Kita habis keliling-keliling cukup capek ya. Ayo kita nongkrong dulu. Nah, Kita ini bapak kopi kayaknya ya. Oke, kita ketemu nanti di tempat tongkrongan ada lukisan asli tentang perjuangan kota Surabaya atau perjuangannya area-area Surabaya selama perang 10 November sambil ngobrol-ngobrol masa perjuangan itu yang ini dari storyteller yang asli dari anak pejuang yang beliaunya ini kegeser sampai di Melirip Mojokerto kemudian Madiun. belum Melirip dulu Mojokerto terus habis itu lewat Mojosari ke arah Gunung Arjuno. Lalu gila ini keren epic banget nih gambar. Terus habis itu dari Gunung Arjuno geser lagi ke Malang. Terus kemana Mbak Floren tadi? Blitar ya? Malang langsung ke Blitar. Blitar. Dari Blitar ke Madiun ya. Dari Blitar langsung ke Madiun. Tuh, perjuangan arah Surabaya dan orang-orang Langsung ke Jawa Solo, Timur. Larinya ke Solo. Tuh, terakhir di Solo. Jadi guys, kalian yang punya rumah-rumah di sana itu adalah tempat-tempatnya untuk jadi singgahan Para pejuang. para pejuang ya. Sampai Putra Rowo masih punya. Kalau Putra Pahlawan itu mereka yang statusnya Pak Putra izin saya minum Pahlawan. Pak ya. Boleh. Bapak boleh kita ngobrol sambil ngopi ya Bapak ya, biar kelihatan santai ya, biar nggak tegang Bapak. Bapaknya kopi atau air putih? Oh gitu. Jadi dulu Putra Pahlawan itu otomatis mereka dibebaskan berstudi oleh SD sampai pada tidak bayar sekolahnya. Sejak tahun 1973
Bisa diceritakan Pak ini gambaran ini tentang Ini Ya, Bapak. Ini bapak saya. Oh. Jadi yang saya ceritakan tadi yang tertembak di Melirip tadi itu, yaitu di pipinya itu kan ada Tanda? ya itu Oh. dia cacat itu. Oh, yang ini yang sebelah kiri Iya, ya Bapak yang ya? kiri itu Ha. kena tembak itu, bekas tembakan. Sampai mata. Nah, sampai beliau 3 bulan cacat. Nggak kelihatan. Dua-duanya enggak bisa ketemu. Oh. Nah, Tapi itu, akhirnya juga sampai tapi akhir- akhirnya bisa tapi hanya sebelah, yang sebelah kirinya itu kena. Jadi nggak bisa melihat yang sebelah kirinya itu. Di sehari-harinya Bapak ditutup saya. perban. Iya, ditutup perban gitu bapak saya. Jadi pakai, Jadi kayak mata satu gitu Iya, maksudnya. seperti Dayan itu. Pak, selama perang 45 itu sudah diceritakan apa aja dari Bapak Beliau. panjenengan Kapten Kebetulan Mustami? bapak saya itu awalnya dari Laskar Minyak. Oh, Laskar Minyak itu karena bapak saya bekerja di BPM Ngagel. Di Ngagel itu ada Wonokromo dulu kan ada pabrik apa itu? Minyak itu apa ya yang tambang minyak dulu kan di situ ada BPM. Kilang, ada kilang. Cikal bakal Pertamina. Ya kilang bakal sekarang jadi Pertamina itu. Itu bapak saya di situ. Terus waktu dari Laskar kemudian kan dilebur jadi TKR. Itu logo yang di sini itu logo TKR itu. Dari topi itu TKR. Oh, Tentara Kedaulatan topinya. Rakyat. Tentara Keamanan Rakyat. Oh, Keamanan TKR. TKR. Ya, TKR. Tentara Keamanan. Di BPM itu dulu. Ini gedung peluru berarti belakangnya itu ya? Kalau yang Background itu Pak? Oh, background yang di kamera. Itu kan Siola itu. Siola Pak. Oh, itu ikut Siola. ngambil. Nah, ini kalau itu ilustrasi. Oh, gitu. Kalau itu ilustrasi saya ngambil dari pelukisnya itu, saya tulis itu. Karya M. Sokhib itu. Sokhib itu memang khusus pelukis perjuangan Surabaya, terkenal itu Pak Sokhib. Saya ngambil dari itu. Berarti ini gedung Siola ya Pak? Siola itu pertempuran di depan Siola itu. Dan Bapak ikut, maksudnya Pak Kapten Mustamin ini ikut perjuangan di Surabaya, daerah, iya. di daerah Jembatan Merah sini. Kalau pertempurannya itu ya Pindah-pindah gitu ya. kucing-kucingan, jadi kucing-kucingan. Kalau yang langsung berhadapan itu nggak ada. Kita itu kan gerilya kan. Iya. Nggak ada yang Tembak berani sana, kalau tembak sini, kalau lari di sana, depan lari mereka sini, mitra gitu. liur kita pakai senapannya LE itu. Iya. Cedor itu ada kokang lagi itu. Pengangkatan sebagai kapten dari Jenderal. Nah, Suharto. gini ceritanya. Jadi cacat veteran itu jadi Kehormatan ya? ada pangkat kehormatan. Kehormatan. Jadi itu tahun sebelum SMA itu ya. Itu ada keputusan bahwa seluruh yang anggota cacat veteran itu dinaikkan pangkat 3 kali. Oh, langsung Tiga tingkat. 3 tingkat. Iya. 3 tingkat. Jadi bapak saya itu dulu pangkatnya Peltu, pembantu Letan 1. Iya. Pembantu Letan 1 karena kepangkatan dinaikkan 3 kali jadi kapten. Iya, Peltu. Jadi di sini akhirnya semua jadi perwira. Yang pangkatnya Sersan Mayor jadi Letnan 1 gitu. Enggak ada yang sersan kok. Serma. Ada yang Aja Sersan ya, tapi paling enggak ya masih Serma. Iya, Serma. Iya. Bapak saya Letu. Letnan 1. Letda. Ada. Iya. Ya. Itu. Bapak saya Pak namanya Agus, itu. ini kan rencananya Pak Agung ini mau mengembangkan kawasan veteran ini. Iya. Kira-kira dari pendapat jenengan sebagai sesepuhnya penghuni di sini, mungkin saya juga kurang tahu apakah Pak Agung ini sudah pernah bercerita, berdiskusi dengan Pak Sering Agus. Seperti apa konsepnya? Mungkin kami sedikit dapat cerita Pak Agung seperti apa keinginannya untuk mengembangkan kawasan. Awalnya untuk itu saya memang sudah ke Pak Agus, ya kan sebagai kakak saya. Ya. Kebetulan misanan, Oke, seperti satu mbah ya. oke. Saya sudah sering komunikasi sama Mas Agus, siapa ditata kayak apa. Saya punya ide seperti ini. Mas Agus, oh ya api. Gitu. Terus kan tambahnya tuh ini. Ini rencana mau untuk spot foto ya. Spot foto ya. Iya, Itu spot Mas foto. Agusnya mau nyarankan kasih foto-foto tentang perjuangan sama kayak tanker apa tank-tank pertempuran itu sama pesawat tempur umpamanya itu bisa foto. Sekalian gedung-gedung yang ada di Kota Lama ini difotoi, berikan bootnya. Kalau bisa ini Pak mohon izin, ide ini Pak Bambang, apa dimintakan replika atau tank yang Iya. sudah usang yang ditulisi Yankok atau area Surabaya terkenali Jancuk. Itu rencananya gitu, saya sama Pak Agus sudah ngomong situ ya, mesti tak dukung. Saya pikir masih enggak tank yo, masih sepeda kebo ini. Iya, sepeda-sepeda lama itu. Sepeda lama sebetulnya Ya. dua. Nah,
tiga sudah berubah. Sudah punya Jadi kalau ini ya mungkin perlu dibersihkan, bangunan kayaknya masih tetap aja ya. Jadi karena nggak Seperti apa, merubah. Pak? Jadi Konsep rencananya tadi kemarin di warga sebetulnya kita. sama pengurus di sini Iya, iya. itu kan depan ini sebenarnya sudah ada konsepnya, meskipun bukan saya tapi kafe. apa dibuat kafe, tapi kafenya kafe perjuangan. Iya. Saya nyarankan kalau bisa nanti yang apa pramu sajinya itu pakai Pakai baju bajunya, perjuang. iya, betul, Ya iya. mungkin tidak harus setiap hari ya, mungkin Iya. pada Hari-hari Sabtu tertentu. tertentu ya. Itu terus Weekend. nanti Buat ada Sabtu Minggu. ada weekend. musik, yang musiknya itu ya lagu-lagunya lagu-lagu perjuangan ya itu. Tongkrongan juga. Ya. Kalau cangkrongan Kafe pernah. juang. Kafe jual. Jadi kayak pakai Warung bahasa juang. baru. Kita kan ada Kan warung, tongkrongan ada kafe, betulan. Kita rencana buat Tongkrong. warung sama kafe. Tongkrong. Iya. Iya, Terus jangan musik-musiknya Nongkrong, sama tongkrong, dia. tongkrong. Dari yang cangkrongan jalanan itu gitu. banyak. Kemarin Mohon izin, itu disewakan atau kayak gimana konsepnya untuk jadi tempat melepas penat kan? Kalau kita ngomong kafe itu anggaplah warung juang ataupun tongkrongan juang. Iya. Nah, walaupun sebutannya warung tapi konsepnya kan Iya. coffee shop. Ya. Nah, itu maunya disewakan atau dikelola Sendiri sendiri. atau bagaimana? Jadi enggak, itu kan sendiri. kan terus terang kalau pengurus itu katanya enggak punya modal. Terus di apa Ada yang kadang investor. semacam investor gitulah. Iya. Tapi investor itu pun juga masih warga kita sendiri. Iya. Gitulah. Itu kebetulan anaknya adik saya itu punya apa teman gitu loh. Jadi dia- kerja sama. dia itu maksudnya. kebetulan studi di kedokteran ya. Dia teman-temannya kedokteran itu sudah mengelola kafe gitu loh. Nah, dia melihat potensi ini, dia kemudian katanya sih mau mengelola itu, menerapkan di situ. Ya saya katakan ya monggo aja kalau nanti dengan apa pengurus. Kalau itu nggak jadi Mbak Floren minat kayaknya. Aduh, Anu, gue Pak, ya. minat Oh, banget. jadi, Pak. Bagus. Harapan kami Oh, jadi Jadi kok konsep istilahnya tongkrongan juang itu tidak menghilangkan histori cerita yang tak sama yang ceritakan itu bisa kita jaga, kita lestarikan. Ya, Makanya memang saya pesan itu supaya katakan nanti gedung yang itu kembalikan ke bentuk yang aslinya. Sudah saya beritahukan. Awalnya saya melihat gambarnya itu apa overstacknya itu dibuat melengkung seperti lebih modern gitu. Iya. Tapi saya bilang jangan, orang itu melihat renovasi itu justru semirip mungkin, entah meskipun itu Bangunan tidak lama, bagus ya, karena kalau kita melihat tidak bagus, tapi cagar nilai budaya. nilai Iya. itunya ya, sejarahnya itu yang Betul. nah, saya minta seperti itu. dan kanopian gitu ya Pak. Ya seperti overstacknya itu loh ya. Itu saya minta kembalikan seperti yang dulu supaya kita melihat loh, aku biar yo roh iki, ya kok iki gitu. Foto yang Itu. dulu Jadi masih orang-orang ada. lama gitu masih Ada, mengenal jadi masih ada bangunannya. bekasnya, masih ada kok. Oh. Masih ada. Jadi sayangnya kemarin waktu bongkar itu nggak beritahu. Tahu-tahu sudah dibongkar Sudah loh. dibongkar. Itu sebetulnya kayunya itu masih bisa dipertahankan itu nggak supaya nggak mahal-mahal, tinggal Ya, nggak ganti. ganti-ganti Mau maksudnya. sengnya itu mau diganti aluminium atau apa. Kan jadi nggak mahal gitu loh. Iya, betul betul. Tapi nggak tahu-tahu kelihatan kan bisa. gundul. Cukup Kelihatan lagi, Mas. gundul. Ya, cukup sih saya rasa. Oke, Pak, saya terima kasih banyak untuk ini menerima kami. Insya Allah ya, harapan kami sih ini nanti Cuan. bisa menjadi konten yang menggugah, terutama Mudah-mudahan. ini apa teman-teman generation Z, generation double E atau double apa generasi alpha ini agar tetap mencintai dan bisa menghargai makna-makna serta arti perjuangan. Bagaimana dulu 45 itu para nenek moyang kita, sesepuh-sesepuh kita ini benar-benar mempertahankan kota Surabaya sehingga ya. terlihat seelok ini bangunan Eropanya gitu. Nah, untuk ke depan mungkin ya kita akan sering-sering ya masih silaturahmi, nanti ketika ada foto spot ya Pak Bambang ya. Iya, iya. Setidaknya ada exposure lah yang bisa kita tampilkan Pak. Kami ucapkan terima kasih Pak bisa menyambut kedatangan kami untuk sedikit mengenal tentang kantor bikin veteran. Saya juga terima kasih atas perhatian bapak-bapak yang kesini itu. Ya saya berharap memang pejabat-pejabat yang lain pun juga bisa menghargai seperti kehadiran bapak-bapak ini. Minimal itu kalau kita diperhatikan kan kita juga Senang, ya iya, bisa betul. kadang-kadang Ini namanya silaturahim Pak, panjang umur. betul. Ya, terima kasih. Ini tempat saya sama Pak Iya. Agus ini di sini Untuk ngobrol-ngobrol. bercengkrama, betul. Iya, di sini. saya mungkin sebagai penghargaan saya selaku ketua MPK Pak, izinkan saya juga mengembangkan Pok Darwis ini memberikan syair Pak. Ya.
saya persembahkan khusus untuk Kapten Mustamin, Mantap. sebuah syair perjuangan. Mungkin bisa kami baca untuk Bapak almarhum dengan juga kita kirimkan doa buat keluarganya, Pak. Syair perjuangan. Darah pejuang arek-arek Surabaya mengalir di jiwa raga kami. Pantang mundur dalam setiap perjuangan kebaikan. Tali duk, tali layangan, nyawa situ ilang-ilangan. Digawe Surabaya kota perjuangan. Akan kami korbankan terus api semangat perjuangan para pahlawan wani. Mantap, keren. Baik guys, kita pamit, Pak Floren. Siap. Oke, kita collab, kita up di dua akun saya, akun Mbak. Oke. Siap. Akun Ikas Jasa atau Ikas Ada. Surabaya ya. Sampai ketemu di perjalanan kita yang akan Keliling datang. Surabaya. Komunitas punya hati. Terima Komunitas kasih. punya hati dan pakai hati. Ya.